Salam sehat dan tangguh untuk kita semua. Selamat pagi untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak sekalian. Kita berjumpa kembali di awal pekan minggu ini, 24 Januari 2020. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, memohon berkat Tuhan sebelum kita melakukan pembacaan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari. Kita berdoa. Kami sambut berkat-Mu Tuhan di awal pekan minggu ini, 24 Januari 2022. Biar nama Tuhan yang kami permuliakan terlebih lagi Tuhan. Kami bisa mengerti bahwa hidup kami, diri kami, tubuh kami adalah milik kepunyaan. Berbicaralah Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu menolong pikiran dan hati kami sehingga kami mampu melakukannya di tengah kehidupan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, renungan kita pagi kali ini di awal pekan minggu ini 24 Januari 2022 bertajuk Aku adalah milik Kristus. Teks bacaan diambil dari 1 Korintus 3, surat 1 Korintus 3 ayat 23, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia demikian menuliskan. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Saudara-saudaraku sekalian, setiap orang percaya pasti tahu dan hafal doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Di dalam doa tersebut diuraikan, kehendak-Mu lah di bumi seperti di surga. Saya ulangi, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, saudara-saudara, pernahkah kita mencari tahu apa arti dari kalimat kutipan doa Bapa kami? Makna dari kalimat tersebut, saudara-saudaraku, adalah ketika orang percaya berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berarti kehendak Tuhanlah yang lebih tinggi ketimbang kehendak kita. Setiap orang percaya harus menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan dan bukan dengan kehendaknya sendiri. Sebab ciri utama orang yang hidup di dalam Kristus adalah tidak lagi memiliki keinginan-keinginan dari diri dan untuk diri sendiri. Bagaimana mungkin orang tidak memiliki keinginan? Setiap orang pasti memiliki keinginan, tapi maksudnya adalah orang yang sudah ditebus dan hidupnya telah dibeli, dibayar lunas dengan darah Kristus. Menjadi umat tebusan harus bersedia menanggalkan keinginannya diri sendiri dan menyerahkan segala keinginannya kepada kehendak Allah. Kata lunas di sini merujuk bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi sudah menjadi milik Tuhan. Milik Tuhan sepenuhnya. Karena itu segala keinginan dan cita-cita pribadi harus diselaraskan dengan kemauan dan kehendak Tuhan, bukan menuruti kemauan dan kehendak diri sendiri. Selama kita masih memiliki keinginan, kehendak dan agenda diri kita sendiri, kita tidak dapat lagi dimiliki sepenuhnya oleh Tuhan. Sehingga rencana Tuhan tak bisa digenapi. Jika kita sudah menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan, haruslah kita mencapai taraf demikian. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tertuang di dalam surat Galatia 2 ayat 19-20. Nah, saudara-saudara, menjadi milik Kristus
berarti segala keinginan diri sendiri sudah disalibkan dengan Kristus. Jadi hidup di dalam Kristus itu ada harga yang harus dibayar. Banyak hal yang harus ditanggalkan dan dilepaskan. Inilah yang ingin dikatakan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Setiap orang percaya adalah milik Kristus dan bukan lagi milik dirinya sendiri. Setiap kita adalah milik Kristus. Ini menunjukkan bahwa sang pemilik dapat melakukan apa saja dengan apa yang dia miliki. Allah adalah Allah yang penuh kasih, sekalipun memiliki hak mutlak kepada manusia. Allah tetap memberi kehendak bebas kepada manusia. Namun setiap kehendak bebas yang diberikan, Allah tidak boleh disalahgunakan. Sebagai milik Kristus ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, saudara-saudara, kita hidup untuk melakukan apa yang Kristus mau lakukan. Bacaan kita di 1 Korintus 10 ayat 31 berbunyi demikian. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita hidup untuk mengejarkan perbuatan yang baik dan semuanya untuk Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, sebagai milik Kristus kita harus menjauhi segala sesuatu yang Allah tidak ingin kita lakukan. 1 Petrus 2 ayat 11 menuliskannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehatkan kamu supaya sebagai pendatang atau perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Sebagai milik Kristus, biarlah setiap kita sadar bahwa apa yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Allah dan tidak melakukan apa yang tidak berkenan kepadanya. Aku adalah milik Kristus. Demikianlah pesan firman Tuhan di awal pekan minggu ini. Selamat bergumul dan berjuang. Tetap semangat dan percayalah Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Selamat pagi, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan di awal pekan minggu ini. Dan biar kami memulai aktivitas kami, kehidupan kami. Bagi anak-anak kami juga berdoa ketika mereka belajar melakukan pembelajaran baik lewat daring maupun pertemuan yang dibatasi. Menjadi sukacita juga untuk kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami ini. Dan kami akan memulai perjalanan hidup kami di awal pekan minggu. Haleluya. Amin. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan.